Halo. Perkenalkan, kita dari kelompok B2 kelas 1 TPJJ 1 jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Di sini kita akan menjelaskan tentang praktek pengukuran tanah yang udah pernah kita lakukan. Praktek yang pertama ada pengukuran situasi, yang kedua ada pengukuran lengkung horizontal atau membuat garis lengkung di lapangan, yang ketiga pengenalan alat waterpass. Tujuan kita membuat video ini untuk memperkenalkan apa itu pengukuran tanah, gimana sih cara kerjanya, terus juga alat-alat apa aja yang bakal dipakai buat praktek ke teman-teman sekalian, dan juga salah satu penilaian untuk ujian tengah semester. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang dan terus sayang. Perkenalkan, nama saya Delzinan dengan NIM 250 1114 052. Nama saya Samudra Ramadan dengan NIM 141 250 1411 1006. Perkenalkan, nama saya Sultan Faisal dengan NIM 250141 1009. Saya Fania Rizka Putri dengan NIM 2501411036. Selanjutnya ada teman saya nih yang mau kenalan. Perkenalkan, nama saya Zayan Muhammad Faras. NIM saya 25014111033. Kenalkan, nama saya Ziad Amrul Khairul dengan NIM 25014111043. Perkenalkan, nama saya Zunan Kadir Sukma dengan NIM 25014111034. Oke, kita lanjut ke videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas materi stakeout garis lengkung. Apa itu stakeout garis lengkung? Jadi stakeout garis lengkung itu kita membuat desain gambar peta, terus kita aplikasikan ke lapangan. Jadi namanya itu peta stakeout. Peta stakeout yang kali ini kita lakuin itu stakeout garis lengkung. Buat detail-detail dan cara-caranya nonton aja videonya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk mengukur garis lengkung stakeout. Yang pertama ada yalon. Yalon kegunaannya untuk menandai garis lurus atau garis tegaknya suatu titik. Yang kedua ada tripod. Tripod kegunaannya untuk memberikan yalon. Yang ketiga ada staff level. Staff level untuk menandai sudah lurus atau stabil lurusnya yalon. Kemudian ada waterpass tukang. Waterpass tukang untuk menandai stabil atau belumnya kita ukur. Yang selanjutnya ada pen. Kegunaannya seperti yalon untuk menandai garis atau titik. Kemudian ada pita ukur untuk mengukur jaraknya yang ingin diukur. Kemudian ada unting untuk menentukan titik garis lurus untuk yalon. Selanjutnya yang terakhir ada prisma untuk mengukur sudah sesuai titik kanan, depan, tengah, dan kirinya. Terima kasih. Oke, sebelum kita terjun ke lapangan, jadi kita harus menggambar dan menghitung stakeoutnya yang akan kita ukur. Nah, di sini diketahui jari-jarinya itu adalah 25 meter, sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan hitungan dan gambarnya, jadi kita akan menentukan titik T1 dan T2-nya. Nah, titik yang akan kita pakai kali ini itu P9, P10, sama P12. Nah, oke, di sini ada P12 sebagai titik T1-nya. Oke, di sini kita akan mendapatkan T2-nya. Nah, mengapa di sini nggak di P10? Nah, karena di gambar dan hitungan kita hanya menggunakan setengah bagian dari jarak dari garis P10, P12 ke P10. Oke, jadi di sini ada titik P10. Nah, jadi jarak dari P12 menuju P10 itu adalah sekitaran 49 meter. Jadi T2-nya kita bagi dua. Jadi di jarak dari T1 ke T2 adalah 25 meter. Setelah menentukan titik T1 dan T2 yang mana panjangnya itu 25, kita akan tentukan titik tengahnya. Jadi cara tentuin titik tengahnya itu kita bagi dua garis T1 dengan T2 yaitu 12,5. Nah, di sini dapat di sini 12,5.
Nah, selanjutnya itu kita butuh titik bantu untuk mendapatkan garis tegak lurus dengan baseline T1 dengan T2. Kita bisa menggunakan prisma dan unting-unting untuk menjajarkan titik P9 dengan garis baseline. Nah, setelah kita mendapatkan titik tegak lurus dari baseline, maka kita bisa menghitung selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan garis bantu yang ada di sana, kita akan menentukan titik S. Nah, titik S itu didapat setelah kita hitung, hasilnya itu 7,2 dari titik D. Nah, yang kita dapat ada di sini, titik S ya. 1, 2, 3. Oke, jadi setelah kita mendapatkan garis titik S, kita akan menentukan titik M. Dan dari perhitungan kami yang telah kita dapat, yaitu 3,35 meter. Kita akan tarik garis D ke arah titik S dengan jarak 3,35 meter. 3. Oke, setelah kita mendapatkan titik S, titik M, dan titik D, kita akan menentukan titik perantara tegak lurus. Nah, titik perantara tegak lurus itu ada dua, ada yang X, ada yang Y. Nah, untuk mendapatkan titik yang X, itu kita membagi dari 12,5 titik T1 ke titik D, itu dibagi dengan 6 titik. Jadi per 2,5 meter. Oke, untuk menentukan Y, kita bisa menggunakan rumus yang ada. Nah, cara kita menentukan Y-nya, setelah kita mendapatkan rumusnya, jaraknya berapa, kita tarik dari titik X, misalkan di sini X1, ke panjangnya berapa. Nah, di situ adalah Y1 secara tegak lurus. Nah, ini adalah foto kita setelah dapat menentukan titik-titik si X dan si Y-nya. Nah, itu kita buat secara setengah lingkaran. Job yang kedua yaitu stakeout lengkung. Berdasarkan hasil praktikum stakeout, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan posisi titik-titik hasil perencanaan dari peta atau gambar ke lapangan sesuai dengan koordinat sebenarnya. Proses ini sangat penting dalam pekerjaan konstruksi karena menentukan letak bangunan, batas bidang tanah, maupun elemen lainnya agar sesuai dengan desain teknis. Selama praktikum dilakukan, pengukuran koordinat titik menggunakan alat ukur seperti pita ukur, yalon, gunting-gunting, prisma segitiga, dan lain-lainnya. Kemudian dilakukan penyetelan arah dan jarak hingga titik rencana dapat ditandai di lapangan dengan akurat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat ketelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan pembacaan alat, kondisi medan, serta koordinasi antar anggota.